Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di room Zoom ini dalam rangka menghadiri program Takalam Club bersama Quantum Maba, insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dan juga kelancaran dalam menuntut ilmu. Ya, kemudian salawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk seluruh sahabatnya dan juga seluruh keluarganya. Ya, mudahan dengan senantiasa kita bersalawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah ya pada malam hari ini kita sudah berada di pertemuan terakhir program Takalam Club. Masya Allah, barakallahu fikunna atas antusiasnya dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Ya, insya Allah pada malam hari ini kembali bersama kita ya Ustadz Fadilatul Ustadz Rayyan Abdurrahim Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah dan saat ini beliau sudah hadir bersama kita. Marilah sama-sama kita sapa beliau. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Allah. sahlan. Insyaallah, ahlan bikum ya Ustadz. Kaifa halukum ya Ustadz? Alhamdulillah bikhair, rahmatullah wa nashkuru. Wa kaifa halukunna? Wa kaifa haluki? Insyaallah, alhamdulillah ana bi khair wa insyaallah at-talibat bi khairin aidan ya Ustadz. Insyaallah. Insyaallah, Insyaallah. insyaallah باذن واحد الاحد. Baik. حياك الله. Hal nabda al-an ya Ustadz? طيب بسم الله. Oke. Ya, baiklah akhwati, untuk tidak memperpanjang kalam, mari kita mulai ya pembelajaran kita pada malam hari ini. Sekali lagi untuk mengambil barokah acara kegiatan pada malam hari ini, silahkan disiapkan catatannya. Mari kita sama-sama mendengarkan. Sebelumnya sama-sama kita mengingatkan mikrofon selalu dalam keadaan off, ya kecuali ketika sesi tanya jawab dan praktik ya. Oke. Ya, kembali Fadilatul Ustadz Rayyan Abdurrahim Hafizahullah falyatafaddal mashkurun. جزاك الله خيرا, شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا, ويا مفهم سليمان فهمنا. أخواتي الفاضلات, إن شاء الله في هذه الليلة سوف نتعلم معا اللغة العربية بإذن الواحد الأحد, وسوف يكون نطاق حوارنا أو نطاق تعلمنا حول المحادثة اليومية. Insyaallah di malam hari ini kita akan sama-sama akan mempelajari bahasa Arab, dan untuk malam ini kita akan fokus ke dalam percakapan sehari-hari, al-muhadatsah al-yaumiyah. Di antara al-muhadatsah al-yaumiyah di sini ada muhadatsah, al-muhadatsatu bainal ummi wa bintiha. المحادثة بين الأم وبنتها. Al-muhadatsah, percakapan, baina, antara, al-ummi, itu artinya apa? Ibu, ya, wa bintiha, dan anaknya. Wa bintiha, anaknya. Wa bintiha di sini bint itu artinya adalah anak perempuan, ya, wa bintiha bint. Kalau ibn, ya, ibn itu adalah anak laki-laki. Ya, tapi terkadang dalam bahasa Arab itu jika disebutkan walad, ya, walad atau ibn, ya, abna atau aulad, itu kalau dilepaskan seperti itu saja, ya. Terkadang yang dimaksudkan itu bukan hanya anak laki-laki saja, tapi anak laki-laki dan perempuan, ya. Anak laki-laki dan perempuan. Di sini ada kalimat muhadatsah. Muhadatsah. Muhadatsah itu artinya percakapan. Haddatsa artinya menceritakan, ya, menceritakan. Haddatsa, menceritakan. Haddatsa yuhadditsu, ya, dia menceritakan. Dan juga
hadis, ya hadis artinya sebuah apa ya, bukan percakapan ya, sebuah penyampaian ya. Nah, di sini karena makanya kita menyebutkannya hadis, ya hadis. Hadis itu artinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena untuk mungkin saya menjelaskan sedikit ya tentang sunnah ya sunnah. Kalau kita mendengarkan kalimat sunnah ya sunnah atau athar, athar itu artinya apa yang kita dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu percakapannya atau kelakuannya Rasulullah SAW, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau hadis itu adalah apa yang disampaikan atau apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang ada beberapa hadis ya mengenai misalkan sifat salat, sifat wudu. Ya di situ Rasulullah tidak menceritakan misalkan ayo sekarang kita membasuh muka atau kita habis selesai membasuh muka kita membasuh tangan kita. Tidak seperti itu tapi lebih ke praktek. Nah, apakah itu dianggap hadis? Iya, dianggap hadis atau dianggap athar lebih tepatnya ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Taib, itu namanya hadis ya. Baik, di sini ada muhadatsah, artinya percakapan kalau untuk hari ini. Baina artinya antara, ya. Biasanya kalau baina itu berarti ada dua pihak, ya. Baina antara. Antara siapa dan siapa? Antara al-um dan bintiha atau ibnatiha. Al-um wa bintiha. Baik, antara ibu dan anaknya. Baik, untuk juga, untuk ada banyak muradifatnya. Ada ada walidah, ada ya ada al-um, ada al-walidah dan sebagainya ya. Untuk ibu itu banyak sekali kata-katanya. Baik, di sini al-um ya mulai percakapannya dengan alhamdulillah tawaqqafa al-matar. Alhamdulillah tawaqqafa al-matar. Alhamdulillah. Alhamdu artinya segala puji, li artinya bagi Allah atau lillah bagi Allah. Tawaqafa artinya berhenti, ya berhenti. Al-matar artinya hujan, ya. Tawaqqaf artinya berhenti, matar artinya hujan. Alhamdulillah tawaqqaf al-matar. Segala puji bagi Allah, hujan telah reda, ya, reda atau berhenti, ya. Eh, tawaqqafa artinya berhenti ya. Tapi di sini untuk hujan ada matar artinya artinya hujan, ada matarun ghazirun. Ghazir artinya deras ya, matarun ghazirun ya artinya deras atau tahtilul amtar, yahtilu atau hatala, ha ta la atau yahtilu artinya ini kalimat ini disebutkan kalau hujan itu turun ya, yahtilu atau hatalal mataru ya. Misalkan kalau kita mau bilang karena untuk setiap apa ya, setiap hal yang terjadi itu ada kata kerjanya atau kata fiilnya yang khusus. Misalkan eh, kalimat yaskubu. Yaskubu artinya menuangkan ya, menuangkan. Tapi yaskubu itu biasanya untuk hal-hal yang untuk minuman, kalau nggak salah untuk minuman yaskubu ya, menyiram ya, yaskubu atau rasya. Nah, rasya itu artinya kalau untuk menyiram tapi untuk pohon ya, menyiram tapi untuk pohon biasanya ya, ya rusyu atau sifatnya itu yang airnya itu apa ya, kayak apa ya, kalau bahasa Inggrisnya itu sprinkling ya, kecil-kecil gitu ya. Kalau misalkan kayak pohon itu kita mau nyiram pohon, itu biasanya air yang keluar itu bukan eh, besar gitu kan, tapi lebih ke airnya itu kecil-kecil yang menyeluruh gitu. Kemudian ada kalimat apa ya? Bukan yarmi. Ada kalimat yahtilu. Yahtilu itu kalau air hujan turun itu katanya yahtilu. Alhamdulillah tawaqqafal mataru. Baik, untuk nama hujan sendiri ada matar. Kalau hujan ada hattan. Eh, Kurang tahu saya kalau hattan itu apakah itu kata lama atau kata modern di zaman sekarang. Tapi hattan itu artinya gerimis ya. Hattan itu artinya gerimis.
Baik, saya ulangi lagi. Alhamdulillah tawaqqafa al-matar. Alhamdulillah tawaqqafa al-matar. Terus kemudian al-bintu na'am al-jawu sati'un. Na'am al-jawu sati'un. Na'am. Ya al-jawu. Al-jawu artinya cuaca, eh, cuaca atau udara ya. Ya benar cuaca. Al-jawu sati'un. Sati' artinya cerah, cerah atau terang ya. Apa artinya cerah atau terang? Berarti ini siang hari atau malam hari? Berarti ini siang hari. Kenapa? Karena sati'un biasanya cerah atau terang ketika ada sinar mataharinya ya. Tapi kalau misalkan malam hari kita nggak menyebutkan al-jawu sati'un tidak ya. Baik. Naam al-jawu sati'un. Cuacanya sedang cerah. Baik, lanjutkan. Baik. Al-ummu uridu الذهاب إلى السوق. أريد الذهاب إلى السوق. أين الحقيبة يا بنتي؟ أين الحقيبة يا بنتي؟ أريد الذهاب إلى السوق. أين الحقيبة يا بنتي؟ أريد الذهاب إلى السوق. أين الحقيبة يا بنتي؟ أريد artinya aku ingin. الذهاب artinya pergi ya. Uridu dzahaba, aku ingin pergi. Ila artinya ke. As-suq artinya pasar. Ya, artinya pasar. Ainal haqibatu ya binti. Ainal haqibatu ya binti. Mana tas? Aina itu artinya mana? Haqibah artinya tas. Ya binti, ya artinya wahai. Binti artinya anak. Ya. Uridu dzahaba ila suqi. Aina al-haqibatu ya binti. Baik, mungkin di sini ada juga yang akan nanya ya, uridu apa bedanya uridu an adhhaba? Ya, boleh juga ya, uridu an adhhaba. Uridu dzahaba ya, boleh semua. Taib al-bintu al-haqibatu fil hujrati ya ummi. Al-haqibatu fil hujrati ya ummi. Al-haqibah artinya tasnya atau tas ya. Fi artinya di. Al-hujrah artinya kamar. Hujrah eh, hujrah itu artinya kamar ya. Mungkin bisa juga kita menggunakan kalimat ghurfah ya. Ghurfah artinya kamar. Beda dengan salah ya. Salah artinya ruangan ya, ruangan atau majlis. Kalau di zaman dulu namanya itu majlis ya, majlis tempat yang di mana orang berkumpul. Dari kalimat jalasa, jalasa artinya duduk. Majlis tempat duduk ya, majlis tempat duduk ya. Dan juga misalkan qa'ah, qa'ah beda lagi. Kalau qa'ah itu artinya hall ya, hall atau hall besar ya. Hall besar biasanya untuk misalkan kelas yang besar atau tempat acara itu namanya qa'ah ya. Taib. Ya ummi, wahai ibuku, wahai ibuku, ya ummi. Taib. Untuk haqibah sendiri, ya haqibah sendiri itu banyak ya, banyak tas, jenis-jenis tas ya. Ada haqibatul yad, ya haqibatu yad. Haqibatu yad itu tas tangan, ya tas tangan. Atau ada haqibatul dhahr, itu backpack ya, tas yang ransel ya, haqibatul dhahr. Atau haqibatu safar, ya itu yang besar, tas apa namanya, koper ya dan sebagainya. Taib al-um khudhi li min fadlik. Khudhi li min fadlik. Khudhi ya ambil, ambilkan ya, ambilkan atau ambilin ya, ambilkan. Li ya, artinya ambilkan untukku ya. Li itu artinya untukku. Min fadlik. Min fadlik itu artinya eh, itu bahasa sopannya ya. Min fadlik itu minta tolong ya, minta tolong, atau kalau bahasa Inggrisnya mungkin kita menerjemahkannya dengan kalimat please ya, please. Mungkin dalam bahasa bahasa bahasa
Indonesia ya, nggak tahu ya. Kalau ada boleh minta tolong kasih tahu ya. Karena yang saya tahu itu kalau untuk bahasa sopan Indonesia itu adanya di awal kata, adanya di awal kata. Eh, Misalkan minta ya, kalau kita misalkan mau minta tolong ya sama orang ya, minta tolong ambilin tasnya, minta tolong. Kalimat sopannya itu yaitu minta tolong. Kan ada kita meminta sesuatu ya atau menyuruh, sebenarnya kita menyuruh ya, tapi untuk bahasa sopannya kita menggunakan kalimat minta tolong. Ya, minta tolong ambilin tasnya, minta tolong ambilkan tasnya. Taib. Kalau bahasa Arab itu min fadliki law samahti khudis syantah. Nah, untuk kalimat ini bisa di awal bisa di akhir ya, seperti bahasa Inggris ya, kalau di awal menggunakan kalimat excuse me ya, excuse me, atau misalkan could you ya, could itu bahasa halus juga bahasa Inggris ya, could you, apakah Anda bisa. Kalau di ujungnya atau di akhir menggunakan kalimat please kalau bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Indonesia ada nggak di ujung, di ujung ada nggak? Boleh bantu itu jawab kalau ada ya. Baik, mungkin pas sesi tanya jawab ya, ya, ya. Ya, Baik. Ustaz. Ya, baik. Khudhi li min fadlik ya. Ambilkan untukku ya, minta tolong ya, please min fadlik. Baik. Al-bint ya. Hadhihi ya ummi. Ini, hadhihi artinya ini. Hadhihi wahai ibuku ya. Hadhihi ya ummi. Ini ibuku. Tafaddali silahkan ya, silahkan. Tafaddali artinya silahkan. Baik. الشريحة التالية. نعم. التالي. next. طيب الأم شكرا جزاك الله خيرا. الأم شكرا جزاك الله خيرا. شكرا artinya terima kasih. Syukran artinya terima kasih. Jazakillahu khaira. Jazaki artinya semoga, jazaki ya semoga diberi balasan ya Allah Subhanahu wa taala. Berarti jazakillahu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu ya khairan artinya dengan kebaikan. Nah, jazakillahu khaira. Di sini ada kesalahan yang banyak, yang sering kita lakukan, yaitu atau mungkin kita pernah dengar menyebutkannya itu hanya segini, jazakillah, ya jazakallah, jazakallah ya, jazakillah, ya jazakumullah. Baik, jazakumullah semoga Allah memberimu apa gitu ya. Kita sebutkan dengan khaira. Khaira artinya kebaikan, ya kebaikan. Berarti kita harus menyambungkannya ya. Jazakillahu khaira. Syukran jazakillahu khaira. Nah, di sini ini salah satu sunnah ya, salah satu sunnahnya, salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita eh, mau berterima kasih atau ketika ada seorang yang melakukan kebaikan kepada kita, ya kita berterima kasih sama orang itu. Ya, man la yashkurin nas la yashkurullah, man la yashkurin nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang atau kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis yang lain, saya lupa nasnya tepatnya gimana, tapi Rasulullah mengajarkan kita untuk mengucapkan jazakallahu khaira. Ya, siapa yang bilang jazakallahu khaira faqad ablagha fi fi syukr atau fi tsana, dia sudah mengucapkan atau dia sudah apa ya, memuji atau berterima kasih dengan sungguh-sungguhnya ya. Itu yang mungkin yang paling bagus, kita menyebutkan jazakallahu khaira. Nah, untuk membalasnya gimana? Kita menyebutkan cukup dengan wa iyyaka, wa iyyaka. Wa iyyaka atau wa iyyaki mungkin cukup ya. Dan kamu juga ya, dan kamu juga. Wa iyyaka artinya dan kamu juga. Wa iyyaka khaira, dan kamu juga semoga dibalaskan dengan kebaikan ya. Wa iyyaka khaira, wa iyyaka dan kamu juga dengan kebaikan. Baik. Syukran jawabannya afwan. Ya, syukran terima kasih. Afwan artinya eh, sama-sama ya. Tapi untuk afwan juga ada banyak penggunaannya.
penggunaannya itu adalah untuk kita bilangnya sama-sama ya. Kalau misalkan ada orang yang mengucapkan terima kasih, kita mengucapkan sama-sama. Atau boleh juga penggunaannya adalah seperti uh, lau samaht ya, permisi ya. Afwan, mohon maaf atau permisi ya. Itu dia penggunaan afwan. Terus wa iyyaki khaira yaitu balasan dari jazakillahu khaira. Baik, lanjut slide berikutnya. Baik, di sini al-um. Hal turidina an turafiqinani ila suq? Hal turidina an turafiqinani ila suq? Apakah hal artinya apakah turidina kamu mau an turafiqinani menemaniku ya menemaniku turafiqinani menemaniku ila suq ke pasar ya ke pasar hal turidina an turafiqinani ila suq al-bint na'am uridu an urafiqak bima nadhhabu ila suq ya ummi na'am iya uridu an urafiqaki aku ingin menemanimu ya menemanimu atau mu itu siapa kembali kepada siapa kepada ibu ya menemanimu ke pasar atau menemani ibu ke pasar bima ya dengan apa bima dengan apa nadhabu kita pergi ya atau kita akan pergi kita pergi ila suq ke pasar wahai ibu. Wahai ibu atau wahai ibuku. Dengan apa kita akan pergi ke pasar? Wahai ibuku. Bima nadhabu ila suqi ya ummi. Saya ulangi lagi. Hal turidina an turafiqinani ila suq? Naam, uridu an urafiqaki. Bima nadhabu ila suqi ya ummi. Ya, lanjut. الشريحة التالية الشريحة التالية sampai sini saja ada ya? Ya ada. Baik. As-suqu ya. Naam. As-suqu qaribun. Nah, as-suqu qaribun falnadhhab ya. Mungkin ini saqata sahwan ya. Falnadhhab ada lam di sini. Falnadhhab falnadhhab بالمشي على الأقدام. طيب فلنذهب بالمشي على الأقدام. طيب فلنذهب مشيا على الأقدام فلنذهب مشيا على الأقدام فلنذهب عفوا mungkin ana di sini saya akan membenarkan sedikit ya saya kirimin ke kolom chat tapi gimana cara afwan sebentar saja. Baik. فلنذهب مشيا مشيا ini yang dibenarkan adalah benar sudah benar. Ya, afwan ya saya ingin membenarkan sedikit. Wallahu alam, setahu saya seperti ini ya. Baik. As-suqu qarib, as-suqu qaribun, as-suqu qarib. Pasar dekat ya atau pasarnya dekat. Falnadhhab ya, falnadhhab ya kita pergi ya, kita pergi. Ayo kita pergi. Fa itu apa ya? Falnadhhab itu semacam ayo ya, ayo gitu. Falnadhhab kita pergi. Mashyan, mashyan jalan ya, jalan. Uh, uh, jalan kaki ya. Ala al-aqdam, mashyan ala al-aqdam, ala al-aqdam. Mashyan ala al-aqdam. Baik, mashyan artinya jalan, mashi artinya jalan, ala
Ini kita tidak bisa gimana ya untuk menerjemahkannya juga saya sulit ya. Karena ini semacam apa ya satu satu teks gitu yang datangnya sepaket gitu masyan alal aqdam. Ya masyan alal aqdam. Aqdam itu artinya kaki ya, kaki-kaki ya. Berjalan kaki ya kalau itunya alanya ini kita eh, susah untuk saya cari tempatnya kalau untuk menerjemahkannya langsung bahasa Indonesia ya. Tapi kalau masyan alal aqdam secara langsung gini masyan alal aqdam artinya berjalan kaki atau jalan kaki. Baik, hasanan hasanan ya ummi. Hasanan artinya baiklah. Ya ummi artinya ibuku. Wahai ibuku. Hayya nadhabul an. Ayo kita pergi sekarang. Nadhab kita pergi al-an sekarang. Baik. Ayo kita ulangin lagi. Ulangin dulu dari awal. Saya bacakan. Baik. Boleh dibuka dari awal. Baik. الحمد لله توقف المطر. نعم الجو ساطع. أريد الذهاب إلى السوق. أين الحقيبة يا بنتي؟ الحقيبة في الحجرة يا أمي. خذي لي من فضلك. هذه يا أمي تفضلي. شكرا جزاك الله خيرا. عفوا وإياك خيرا. هل تريدين أن ترافقينني إلى السوق؟ نعم أريد أن أرافقك. بم نذهب إلى السوق يا أمي؟ السوق قريب فلنذهب مشيا على الأقدام. حسنا يا أمي هيا هيا نذهب الآن. طيب. Oke, Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Ya, mungkin ini penyampaian dari saya. Kalau ada yang kurang jelas atau ada kalimat atau ada pertanyaan, ya silakan untuk raise hand atau langsung buka mic-nya. Ya, Baik, ya. silakan Ustazah. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan ya, ya Ustaz atas penjelasannya terkait muhadatsah bainal ummi wa bintiha. Dan Masya Allah tadi ada revisi, jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Oke, Oke, silakan akhwati yang ingin bertanya boleh raise hand. Oh ya, ada Ukti Dini. Tafadhali Ukti Dini, silakan. Ya, Ustaz mau bertanya untuk kalimat yang aku ingin pergi ke pasar di slide ke slide ke 4. Nah, di situ kan ada kata kerja, ada fiil zahaba. Nah, mengapa fiil di depannya ada alif lam? Bukankah kalau alif lam itu ciri-ciri untuk isim? Nah, jadi apa bedanya zahaba fiil sebagai kata kerja yang pakai alif lam dengan yang tidak? Ya, itu saja. Baik, ya, ya. Sebentar. Di slide yang ini ya Ukti Dini ya. Ya, Afwan tadi ada sedikit interupsi. Baik, untuk al-dhahab, ya al-dhahab, baik, benar. Dhahaba, kalau kita ngambil kalimat dhahaba. Dhahaba artinya
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dhahab artinya pergi, ya pergi, fi'il. Tapi az-zahab itu apa ya? Kalau nggak salah itu hal, kalau nggak salah ya, itu adalah kondisinya. Misalkan eh, misalkan seperti kalau kita mau bilang nama nama ya namu ya artinya tidur ya. Kalau kita bilang an-naimu ya orang yang tidur ya. Misalkan kalau di sini mungkin az-zahab orang yang berpergian ya, orang yang berpergi, orang yang pergi. Ya, di sini lebih tepatnya itu ini bukan 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 jadinya bukan fi'il ya. Kalau nggak salah ini hal ya, kondisi orangnya atau ini yang melakukannya ya. Az-zahab. Wallahu a'lam. Ya, misalkan kataba, kataba misalkan artinya menulis. Tapi kita punya di sini ada kitab. Ada kitab artinya buku, artinya katib penulis. Ya, ini bukan fi'il, ya bukan fi'il. Ya. Tapi untuk fi'ilnya kataba yaktubu. Ya, kataba yaktubu. Ya, wallahu a'lam. Dhahaba yadhhabu, dhahaba pergi, ada dhahab, ada az-zahib, ya, az-zahib orang yang pergi, ya. Eh, ya, wallahu a'lam. Tapi ini dhahab di sini artinya apa ya istilahnya komposisi ya. Komposisinya itu komposisinya di sini itu bukan bukan fi'il, bukan fi'il. Sepertinya hal, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Ya, Ya, beda. khairan Ustaz jawabannya. Ya, afwan, mungkin anak menambahkan sedikit. Beda kalau misalkan kita bilangnya azhabu, ya azhabu, aku pergi, ya aku pergi. Misalkan zahaba dia telah pergi, yadhhabu dia sedang pergi, berpergi, azhabu aku pergi. Ya, nah kalau kita pakai kalimat azhabu kita pakainya uridu an azhaba, ya uridu an azhaba, aku ingin berpergi. Ya. Baik, wallahu alam. Insyaallah jelas ya. Baik. Oke, Ukti Dini insya Allah cukup ya. Ya, Ustazah. Mungkin Syukron. kalau memang masih ada ganjalan, emang mungkin harus mendalami lebih dalam, sepertinya ya untuk ini, untuk masalah zahab ini. Ustadz, ada satu pertanyaan lagi dari Ukti Faradina Rosidah di kolom chat, sepertinya Ustadz izin bertanya, adakah perbedaan antara lau samahti dengan min fadlik? Apakah ada ketentuan baiknya digunakan kapan? Baik. Ya, lau samaht ya, lau samaht artinya jika engkau mengizinkan ya, artinya itu lau samaht. Lau artinya jika. Ya, jika. Lau samahta jika Anda mengizinkan ya. Kalau misalkan kita pakai min fadlik, min fadlik, fadl itu apa ya? Ketika ada seorang yang mempunyai bukan kebaikan ya. Gimana saya mau menggambarkannya? Sebentar. Ya, misalkan ada seorang yang dia mempunyai kebaikan ya, kebaikan. Nah, dia untuk menyisihkan atau memberi dari kebaikan itu fadl ya, fadl. Misalkan misalkan al-mudarrisu fadluhu alaina kabir atau fadluhu kabirun alaina atau hadza min kalau kita terkadang bisa baca ya ada kata-kata seperti hadza min fadli rabbi ya ini adalah dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadl itu artinya kebaikan atau keutamaan. Jadi orang itu dia min fadlik, kalau Anda min fadlik apa ya, dari kebaikan Anda mengizinkan atau Anda melakukan hal itu ya. Seperti itu kurang lebih. Bahasanya sangat 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 halus ya, sangat halus. Dan juga lau samah jika Anda mengizinkan ya itu bahasanya sangat halus. Ya kurang lebih mungkin dalam maknanya intinya itu agak beda sedikit, tapi untuk tujuannya dan intinya itu sama, yaitu kita berbahasa sopan. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz.
Insya Allah cukup jelas untuk Ukti Faradina ya. Baiklah akhwati, kita cukupkan dulu sesi tanya jawabnya. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin sama Musyrifah nanti Anda sampaikan ke Ustadz gimana gitu ya. Oke, kita lanjut ke sesi praktik. Seperti biasa ya Ustadz, insya Allah ada beberapa talibat, beberapa akhwat yang praktik al-hiwar yang sudah kita pelajari hari ini. Dan Ustadz yang memeriksa begitu ya Ustadz ya. Baik. Kita mulai langsung Ustadz. Ya, silakan. Ya, tafadhali akhwat yang mau praktek bersama Ustadz, selain yang belum praktek di pertemuan kemarin bersama Ustadz ya. Kita beri kesempatan untuk peserta yang lain. Oke, Masya Allah ada Ukti Vivi. Nah, Ustazah. Ukti Vivi dan Ukti siapa ini ya? Ikhwan. Silakan. Ukti Rizda ya. Oke, Ukti Vivi dan Ukti Rizda. Nah, Ustazah. Oke. Ya Ukti Vivi anti al-um dan Ukti Rizda al-bin. Tafadhali Ukti Vivi, silakan boleh dimulai. Alhamdulillah. Tawaqqafal matar. Afwan Ustazah, belum kegeser nah. Ya. Baik. Tafadhalna. Ya, na'am. Al-jawu sati'un. Na'am. Langsung. Na'am. Na'am. Al-jawu sati'un. Uridu dhahaba ila suq. Aina al-haqibatu ya binti? Al-haqibatu fil hujrati ya ummi. Khudhili min fadlik. Hadhihi ya ummi. Tafadhali. Syukran. Jazakillahu khaira. Meskipun di sini tidak ada alifnya ya, bacanya hadhihi, hanya ada alif kecilnya ya, ada dipanjangin sedikit. Hadhihi, seperti kalimat hadza, menulisnya benar, ha sama za langsung, tidak ada panjangnya, tidak ada alifnya. Tapi membacanya harus dipanjangin hanya. Hadhihi. Baik, ulang lagi. Ya, baik Ustaz. Hadhihi ya ummi. Hadhihi ya ummi. Hadhihi ya. Hadhihi ya ummi. Naam. Tafadhali. Syukran. Jazakillahu khaira. Afwan wa iyyaki khairan. Hal turidina an turafiqinani ila suqi? Na'am, uridu an na'am, urafiqi nadhhabu ila ya ummi. Ila ya ummi. Ya ummi, bukan umi, tapi ummi. Ya ummi. Ummi. Ya ummi. Asuqu qarib. Fanadhhab mashyan alal aqdam. As-suqu qaribun atau as-suq. Asuqu qaribun. Fanadhhab mashyan alal aqdam. Fal ada lamnya, afwan. Falnadhhab mashyan 'ala al-aqdam. Fanadhhab mashyan alal aqdam. Falnadhhab. Fanadhhab. Ya, ada lam. Nah. Fanadhhab Mashyan 'ala al-aqdam. Fanadhhab mashyan alal aqdam. Ya. Hasanan ya ummi. Hayya nadhhab an. Sekali lagi Ukti Rizda.
Sepertinya suaranya terputus-putus. Baik, Masya Allah. Baik, tidak apa-apa. Tadi yang Baik. Albin mungkin ada sedikit salah dalam suara, tapi bacaannya mungkin di kalimat ya. Mungkin mimnya ditekan ya. Ummi bukan umi. Ummi tapi ummi bukan umi ya. Kan itu saja. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ukti Sisi dan Ukti Rizda. Ya Ustaz, na'khud talibatain ukhratain atau naktafi? Apa itu? Baik. Kita ambil 2 peserta lagi Ustaz atau cukup? اثنين اثنتان رايتان Baik. طالبتان. Oke, Ukti Dini. Insyaallah. Ukti Dini dan Ukti Kafah Magfirah. ولا Baik ya Ustazah. Ukti Kafah anti al-um wa Ukti Dini anti al-bin. Naam Ustazah. Silakan Ustazah. Ukti Kafah tafadhali. Alhamdulillahi tawaqqafal matar. Naam, al-jawu sati'un. yang bilang matar matar itu hujan. Kalau matar itu di bahasa sekarang itu artinya bandara. Matar itu artinya tempat terbang ya. Dari kalimat tara artinya terbang, matar tempat terbang ya. Kalau matar itu hujan ya. Jadi matar, tawaqqaf al-matar. Terus kemudian yang Ustaz. bawah الجو ساطي jangan ساتع huruf ساطع ya. Nah Baik, Ustaz. akan ulangi. Ulang ya. Alhamdulillah. Nah, ulangi. Alhamdulillah tawaqqafal matar. Naam, Jangan al-jawu matar, coba Matar. 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 Ya, tawaqqaf al-matar. Alhamdulillah tawaqqafal matar. Nah, dan juga nah ini salah satu mungkin yang kita harus perhatikan juga ya. Ketika kita mau mengucapkan alhamdulillah, kita harus bacanya dengan lengkap alhamdulillah, jangan alhamdulillah ya. Ini mungkin kita harus memperhatikan juga ya ketika kita mau berzikir, apalagi setelah sholat. Ya, mungkin karena sering apa ya? Karena kita sudah terbiasa mau mengucapkannya dengan cepat, mau menyelesaikan 33-nya. Jadi bahasanya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah ya. Jangan ya, harus kita bacanya dengan benar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Memang agak berat di lidah, tapi ya kita harus mengucapkannya dengan benar ya, dengan benar. Kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Bagaimana kita ingin atau kita menginginkan atau mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita inginkan, bagaimana kita ingin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan kita yang banyak sekali ya. Berapa banyak yang permintaan kita ya, maunya sukses dalam kehidupan ya, mau pasangan yang baik, yang kaya, mau mendapatkan harta yang banyak, mau diberi kesehatan, mau berangkat umroh, mau keliling dunia ya, mau mempunyai rumah, mobil. Masya Allah permintaan kita sangat banyak ya, tidak ada habisnya ya, tidak ada habisnya ya. Dan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita itu semua, kita berzikir kepadanya dengan benar ya, dengan benar ya setidaknya ya. Afwan, Ustaz. Meskipun kita ya tidak apa-apa ya, ini mungkin buat saya ya, terutama buat diri saya sendiri dan juga buat teman-teman semua ya. Saya mengingatkan saja ya. Ya. Kalau misalkan kita apa ya, kita mendapatkan apa yang kita minta hanya dengan amalan kita, mungkin sepertinya tidak akan ada tidak akan cukup ya, amalan kita tidak akan cukup ya. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita memperbaiki ibadah kita ya, kualitasnya ditingkatkan ya, dan juga kuantitasnya juga kita perbanyakkan ya. Wallahu alam ya. Jazakillahu khairan. طيب تفضلي ulangi lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah tawaqqafal matar. Naam, al-jawu
ساطع. طيب ده نعم. نعم langsung. نعم. 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 الجو ساطع. أريد الذهاب إلى السوق. أين الحقيبة يا بنتي؟ الحقيبة في الحجرة يا أمي. خذي لي من فضلك. هذه يا أمي، تفضلي. شكرا، جزاك الله خيرا. عفوا، وإياك خيرا. هل تريدين أن ترافقينني إلى السوق؟ نعم، أريد أن أرافقك. بما نذهب إلى السوق يا أمي؟ السوق قريب، فلنذهب مشيا. السوق قريب، فلنذهب مشيا على الأقدام. حسنا يا أمي، هيا نذهب الآن. بارك الله فيكما وأحسن الله إليكم. ما شاء الله تبارك الله. ما Allah. شاء الله. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ukti Dini dan Ukti Kafah. Jazakallah. Ustaz. Baik, Ustaz, mungkin kita cukupkan sesi praktek ya Ustaz. Dan Ustaz, في هذا اللقاء الأخير هل يجوز لنا أن نطلب منكم بعض النصائح نعم حتى يجوز. نحرص على التكلم باللغة العربية بدائما. طيب بارك الله فيكم أحسن الله إليكم. طيب alhamdulillah. Kita tetap semangat untuk menuntut ilmu apapun itu ya, dalam ilmu kehidupan ya, ilmu bersosialisasi, ilmu bersilaturahim ya, ilmu bagaimana kita menghasilkan uang, mendapatkan uang, ilmu bagaimana kita bekerja dengan benar, ilmu bagaimana kita menuntut ilmu ya, di salah satunya ilmu bahasa Arab ya. Ini adalah bahasa yang mulia, bahasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Ya. Tidak ada kemuliaan lebih dari tidak ada kemuliaan yang didapatkan sebuah bahasa seperti bahasa Arab. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Dan ini bahasa Arab ini atau Al-Qur'an ini salah satu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mukjizatnya itu kita bisa merasakan mukjizat itu sampai hari kita ini sudah 1400 tahun. Ya, mungkin ya ada yang bilang ya Rasulullah SAW mukjizatnya ya tidak keren ya, seperti misalkan Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang yang mati dengan izin Allah, atau seperti Musa alaihissalam bisa membelahkan laut dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW diberikan mukjizat, yaitu apa? Mukjizat Al-Quran, di mana Al-Quran ini kita bisa merasakan mukjizatnya sampai hari ini. Dan subhanallah, Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab. Ya. Jadi kita bersungguh-sungguh dan kita bersemangat untuk mempelajari bahasa Arab ya, bahasa Arab dengan niat agar kita bisa memahami Al-Quran lebih dalam lagi, agar kita bisa ya walaupun ya jauh, tapi kita sedikit ya bisa merasakan bagaimana sahabat bagaimana Rasulullah SAW berbicara dengan sahabatnya, bagaimana sahabat di zaman itu mereka berbicara ya walaupun ya untuk bahasa Arab sekarang pun itu agak beda sama bahasa mereka sekarang. Bahasa sekarang itu beda dengan bahasa mereka dulu ya. Tapi kita dengan harapan itu ya, dengan harapan itu. Dan juga jangan lupa untuk meluruskan dan niatkan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa juga manfaatkan ilmu yang kita dapatkan, dan
kita ketika kita sudah mendapatkan sebuah ilmu, kita jangan pernah kita sombong dengan ilmu yang kita punyai. Ya, kita tetap rendah hati dan kita tawadhu. Dan kita ingat ya dan meminta dari Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita, ya memudahkan bagi kita agar membuka hati kita untuk mempelajari ilmu ini. Ya, dan kita ingat juga kalau ilmu ini dan semua hal yang di kehidupan kita itu diberi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja akhwat. Jazakumullah khairan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Ya, kalau ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada kesalahan itu dari diri saya dan syaitan. Insyaallah, insyaallah. Baik, jazakumullah khairan ya Ustaz atas nasihatnya yang luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari nasihat Ustaz tadi dan semakin semangat. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan Ustaz kemudahan dan juga kelancaran urusan serta kesehatan selalu ya Ustaz. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu Ustaz bersama teman-teman di Kuantum Moga. Baik Ustaz, sekali lagi jazakumullah khairan katsiran dan kami juga mohon maaf atas segala kesalahan saat berlangsungnya program Takalam Club khususnya. Dan kemudian kami persilahkan kepada Ustadz untuk beristirahat dan melanjutkan aktivitas yang lainnya. Ila liqa ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.